Waalaikumsalam. Ada yang bisa saya bantu, Mas? Saya mau pinjem kamar, Mbak. Kok pinjam sih, Mas? Di sini adanya sewa. Maksud saya itu. Oh, untuk berapa hari, Mas? 3 hari. Loh, kok 3 hari 2 kurang 1? Satunya mana? Nih, di bawah. Sunset. Yes. Nih, bisa pinjam KTP-nya, Mas? Kok pinjem KTP sih? Saya di sini mau sewa cottage, Mbak, bukan mau bikin SIM. Maaf, Mas. Ini sudah prosedur cottage. Oh, gitu ya. Ya udah deh. Kalau diganti kartu anggota partai boleh nggak, Mbak? Partai yang sudah menang pemilu atau belum, Mas? Oh, yes. Hampir menang. Boleh. Nih, Sekalian DP-nya ya, Mas? kok pakai DP sih? Emangnya saya mau kredit barang, Mbak? Ini juga peraturan dari cottage ini, Mas. Ya udah deh. Nih, Loh, ini kurang dari 10% dari sewa kamar, Mas. gitu ya. Ya udah deh. Nih. Makasih ya. Mbak, maaf nih. Masalah makanannya gimana? Oh, di cottage ini sarapan pagi dari jam 7 sampai jam 11. Untuk makan siang dari jam 12 sampai jam 3. Dan untuk makan malam dari jam 5 sampai jam 8. Mbak, saya kesini itu mau piknik. Masa dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam saya disuruh makan terus? Emangnya saya mau gemungin badan apa? Whatever lah, Mas. Mas mau makan kek atau Mas mau piknik itu hak Mas. Oh iya ya. Boleh nggak kalau makannya diganti mentah? Maaf ya, Mas ya. Kayaknya muka Mas yang mentah. Muka saya bukan mentah, Mbak. Cuma belum matang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, dengan resepsionis di sini ada yang bisa saya bantu? Begini, Mbak. Saya barusan masuk ke dalam kamar cottage. Tapi setelah saya masuk, saya nggak bisa keluar. Loh, emangnya nggak ada pintunya, Mas? Ada. Malahan ada 2. Yang satu pintu kamar mandi, yang satu... Itu yang nggak berani saya buka, Mbak. Memangnya kenapa? Soalnya di pintu itu ada tulisan Don't Disturb. Ya buka aja, Mas. Itu kan pintu kamar cottage Mas sendiri. Mbak, Mbak ini ngerti artinya Don't Disturb nggak? Don't Disturb itu artinya jangan diganggu. Kalau pintunya saya buka, ntar ada yang terganggu. Saya yang dimarah-marahin. Saya nggak mau ada masalah, Mbak. Saya nggak mau ada ribut, titik. Halo? Pak? Pak? Halo? Mbak? Mbak resepsionis? Duh, Mbak, please deh ah. Mbak, saya kan lagi liburan. Saya pengen lihat sunset, Mbak. Ntar mataharinya keburu tenggelam lagi. Mbak. 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 Alang. Alang, talang, talang. Alang, talang, talang, talang. Alang, talang, talang. Nah, Mon, tugas lo bukan di ruangan ini, tugas lo di luar. Emang kenapa? Mentang-mentang gue pegawai baru. Ini bukan masalah baru atau lama, Mon. Ini udah pembagian tugasnya. Gue resepsionis, tugas gue nerima tamu.
ngelayanin muka-muka baru. Kalau lo di sini kan muka lama. Lagian bellboy itu tugasnya di luar, nyervis tamu. Oh gitu ya? Iya. Mukanya jangan cemberut dong, Mon. Masa bellboy cottage mukanya cemberut? Senyum dong. Nggak ikhlas sih lo, tarik lagi. Dari hati sekarang. Nah, gitu kan manis. Sapel, kayaknya saya ada selisih dengan pembukuan deh. Masa sih? Saya kan udah hitung. Ya udah, kita hitung lagi di dalam. Mon, lo di sini aja ya. Tungguin tamu. Kalau bosan ngobrol nih, namanya Mimin. Apa-apa tugas gue di luar. Yang penting bisa nyervis tamu. Hah? Maaf mbak, mbak tamu di hotel ini? Iya betul. Mau saya servis. Kok kamu ngomongnya kurang ajar gitu sih? Emang itu tugas saya untuk nyervis mbak. Kok tampar mbak? Ayo ikut saya ke kamar. Serius mbak? Ayo ikut saya ke kamar. Si Abel kenapa nggak mau jadi bellboy ya? Bego amat. Ayo ikut. Sabar dikit dong mbak. Saya kan perlu nenangin hati saya dulu. Mana sih temen? Untung nggak ada tamu. Memangnya teman-teman punya pengalaman kerja nggak sih, Mas? Ada sih dia pengalaman kerja. Perhotelan mana? Oh, bukan pengalaman di perhotelan. Dia kerja di peternakan, bagian mersusu. Kok biasa kerja di peternakan, kok dimasukin perhotelan sih, Mas? Mon, tugas lo di luar, balik lagi. Gue sebentar doang, Del. Di luar, Mon. Gue janji cuma sebentar doang. Mana bellboynya? Oh, ada yang bisa saya bantu, Pak? Saya mencari bellboy yang mukanya hancur. Emangnya ada apa, Pak? Karena dia sudah berani-berani PDKT dengan istri saya. Bukan hanya PDKT aja. Dia udah bicara kurang ajar sama saya. Emang dia bicara apa, Bu? Dia bilang dia mau nyervis saya. Si Temon. Tuh kan saya bilang apa, Mas? Biasa kerja di peternakan disuruh kerja di perhotelan. Mana orangnya? Orangnya nggak ada di sini, Pak. Orangnya nggak ada di sini. Udah cukup, Pak, cukup, Pak. Emang, pulang! Tega lu, Del. Tega gimana sih, Mon? Lo gue lindungin, Mon. Lindungin apaan? Orang lu ngunjukin. Nggak di sini. Tahu dari mana lo? Gua lihat dari bawah tangan lu nunjuk-nunjuk gitu. Lo kan bisa kasih kode gue, kalau nggak boleh kasih tahu lo. Ya gua udah ngasih kode gini-gini. Ya lo bisa nyolek gue, Mon. Ya gimana mau nyolek orang tangan gua lagi gini-gini. Sebenarnya tugas bellboy itu apaan sih, Del? Ya nyervis tamu. Nah, gua udah mau nyervis. Kok malah dimarahin? Pukulin juga lagi. Nyervis tamu itu, Mon. Kalau tamu butuh air, lo ambilin. Tamu butuh anduk, lo ambilin. Bukan nyervis yang kayak gitu. Kotor aja sih pikiran lo, Mon. Lu nggak ngasih tahu. Lo nggak nanya. Ah udah, gua pulang aja. Terus kerjaan gimana? Gua berhenti. Mendingan gua kerja di peternakan. Nyervis sapi deh. Tahuan meres susu. Sini nggak boleh. Mon. Anita, Iya, Mas. kalau aku hitung kayaknya bintang kurang satu deh. Oh,
ada di mata kamu. Ah, Mas Abdel, lebay deh. Mana ada siang-siang bintang di dalam rumah lagi. Anita, orang lagi gombal dibahas. Kayak baru kenal 2 kali rebo aja. Del, gue nyambung lagi sama Dewi. Iya Mas Abdel, Dewi nyambung lagi sama Mas Temun. Abis Mas Temun maksa sih, udah gitu pakai ngancem lagi, mau bunuh diri segala. Oh, cemen banget sih lo. Lihat dong gue, nggak pernah putus-putus, nyambung terus. Del, Mon, gue diputusin sama Alinda. Yang lebar nyambung tambah lebar, yang panjang putus, tapi tetap panjang. Udin, maafin Alinda ya. Alinda nggak jadi sama itu cowok. Kita nyambung lagi ya. Makasih Alinda. Emangnya kenapa sih? Pasti cowoknya masih ABG ya? Del, Mon, gue sama Alinda nyambung lagi. Nambah panjang deh. Nah, kalau ngeliat keadaan yang kayak gini, gue jadi ingat lagu, Mon. Lo tau nggak lagu yang bisa mewakili kondisi seperti ini? Gue tahu, Del. Apaan? Ku bukan superstar. Itu aja lagu yang lo tahu, Mon. Lo tau nggak, Din? Tahu Del, yen ing tawang ono lintang. Yen ing tawang ono lintang. Cah gemblung. Mau tahu nggak lagunya? Apaan? Ketik Rex pasti mau kirim ke saya. Putus nyambung, putus nyambung. Ini minumannya, Bu. Silakan. Mas, Mau pesen yang lainnya lagi, Bu? enggak, saya mau kasih tahu. Lihat nih, minuman saya ada lalunya.
ini mah laler yang kemarin juga. Kemarin laler ini belajar berenang di sub pembeli. Waktu mau tenggelam, berhasil saya selamatin. Sekarang malah belajar berenang di SI, Bu. Akhirnya tenggelam deh lo. Syukurin lo. Lagian belajar berenang di SC. Aduh, Mas, kenapa lalernya yang dibahas? Saya kan mau minum es di sini. Oh, tenang, Bu. Nah, sekarang silakan diminum lagi. Kok cuma lalernya diambil, tapi minuman ini kan udah kotor sama laler, Mas. Oh, soal itu nggak usah khawatir, Bu. Tiap hari laler di sini kerjanya memang cuma berenang kok. Jadi saya jamin laler di sini steril, Bu. Dasar pelayan gendeng. Dia paling nggak percaya. Ya si gila, malah diminum. Itu kan es pesanan ibu itu. Es ini tadi ada lalernya, Del. Terus lalernya gue buang. Tuh ibu masih aja nggak mau minum. Ya udah gue minum aja daripada mubazir. Kalau kayak gini, sebentar lagi taman jajanan kita bakal bangkrut, Mon. Lebay lo, Del. Masa gara-gara gue minum es segelas doang bangkrut? Ini bukan masalah satu gelas es, Mon. Mana ada pembeli yang mau dilayanin sama pelayan on kayak lo. Udah tahu es ada lalernya. Bukan buru-buru diganti, malah lalernya doang yang dibuang, esnya dikasih lagi. Sekalian aja lo kasih Endrin, Mon. Emang kalau kasih Endrin, ibu mau ya, Del? Pasti mau, Mon. Itu ibu pasti mau nempiling cangkemmu yang miring. Nih, antar. Rumah situ tuh. Ya, lu pegangin dong nih. Jangan minum tuh, Del. Kalau bekas laler doang mah, gue mau minum. Bekas lo ngapain banget? Mas, mana pesanan saya? Kok lama banget sih? Maaf, Mbak. Karena banyak pembeli, saya jadi lupa pesanan Mbak. Tadi pesan apa ya, Mbak? Saya pesen soto Betawi jangan pakai pedas dan jangan pakai jeroan. Nah, ini makanannya. Hampir saya kasih orang lain. Tapi minumannya bukan ini, Mas. Saya pesen jus jeruk, bukan es teh manis. Oh, minumannya memang bukan untuk di sini kok. Sabar ya. Nanti minumannya menyusul. Mas, sini. Pesanan gua mana? Tadi pesen ini kan, Mas? Masa gua dikasih minuman doang? Mau bikin gua kembung loh. Makanannya mana? Gua nih udah mesen dari tadi. Masa tuh cewek yang mesen belakangan dikasih duluan? Emang tadi pesen apa sih, Mas? Soto Betawi, jeroan. Nggak pakai yang lain. Pedes, pedes banget. Jangan salah. Oh, iya ya. Udah, saya ambilin dulu makanannya. Mas. Ingat, nggak pakai lama. Iya. Silakan. Mas, 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 mas. Ada apa? Tenang, Mas. Pokoknya yang udah ditandain. Sip. Makasih, Mas.
Mas Udin tadi parkirnya persis di sebelah motor. Ya, takut aja kalau mobil Mas Udin kegores sama motor itu. Jadinya Mas Udin suruhan orang deh buat nandain itu motor. Kalau ada apa-apa kan gampang komplainnya. Oh, dia pikir ada cewek yang lagi ditaksir sama Mas Udin. Terus Mas Udin minta cewek itu ditandain. Dewi bisa aja sih. Masa cewek ditandain? Emangnya bungkusan nasi goreng. Kalau nasi gorengnya nggak pedes, berarti karetnya 1. Kalau pedes banget, karetnya 2. Lagian, mana mungkin Mas Udin naksir cewek lain. Mas Udin kan naksir kamu, Dew. No. Maaf, Mas. Bukannya Dewi nolak Mas Udin. Tapi kan Dewi udah punya tunangan, Mas. Ya. Tunangan kan bisa dibatalin, Dew. Lagian, orang yang udah nikah aja bisa cerai. Ada selebritis kawin cerai. Mas, gimana sih? Saya pesen soto Betawi yang nggak pakai jeroan. Ini kok malah isinya jeroan semua sih? Mas, bisa ngelayanin apa enggak sih? Saya kan mesennya soto Betawi pakai jeroan. Masa dikasihnya daging semua? Oh, kalau gitu ketuker dong. Tenang. Itu aja kok repot. Maaf, Pak. Mas, yang bener aja dong. Masa saya makan makanan yang sudah dimakan orang? Lu tahu nggak? Zaman sekarang nih banyak cewek yang free sex. Dan gua nggak mau ketularan HIV. Maaf, Mbak. Mbak biasa free sex dan menularkan HIV ya? Apa kamu bilang? Ini yang gua pesen. Pedes. Pakai jeroan. Mon, emang kerjaan lo gak ada yang beres. Emang kerjaan lu beres, Del? Ya kagak juga. Makanya kita tergabung dalam Paskares, pasukan kagak beres. Gue pengen bertolong sama lo, Mon. Lo perhatiin tuh, makanan mereka. Yang sendoknya dikaretin, itu harus ada sama si cewek. Kalau ada sama si cowok, bisa gawat, Mon. Emang si cowok nggak boleh kena karet? Bukan begitu, Mon. Masalahnya, sendok yang ada karetnya itu pakai obat perangsang. Tadi si cowok mesen buat ceweknya. Udah lo lihat sana. Nanti dimakan sama si cowok, dia terangsang sama lo, repot, Mon. Iya. Maaf, Mbak. Stop. Apa, Mas? Ketuker nih, Mbak. Sendok yang ada karetnya untuk Mbak. Nah, ini untuk Masnya. Apa-apaan sih? Ini kan sama-sama soto. Kenapa harus ditukar? Terus sendoknya pakai karet segala lagi. Begini, Mbak. Kata teman saya, Mas ini pesen agar soto Mbak dikasih obat perangsang. Makanya, soto yang ada obat perangsangnya, sendoknya dikasih karet. Oh, jadi kamu ngasih saya obat perangsang? Kurang ajar. Gara-gara salah kasih, rencana gue jadi berantakan nih. Gampang, Mas. Bikin rencana lagi aja. Beres kan? Beres. Apanya yang beres? Bibir lu tuh yang beres. Itu cewek udah gak percaya sama gue tahu. Ya wajar lah, Mas. Saya aja udah gak percaya sama Mas. Nih, obat perangsang. Campurin semuanya ke soto. Biar tambah sip. Pakai B. Udah. Minggir, Mas.
suntik biar sembuh. Apaan tuh, Mon? Kucing tante, masa nggak kelihatan sih gede begini? Aduh, Mon. Kamu tuh ngapain sih piara kucing segala? Ya kan buat jaga-jaga tante. Jaga apa, Mon? Di rumah ini kan banyak tikus tante. Jadi nanti kalau ada tikus, dia yang nangkep tante. Kamu tahu nggak itu kucing apa? Kucing Persia. Kucing itu nggak bisa nangkep tikus. Kucing mahal. Ya kalau kucing Persia, nangkapnya tikus Persia juga. Setahu teman, semua kucing itu nangkep tikus tante. Mau kucing Persia kayak, kucing Bangkok kayak. Memang kamu dapetnya dari mana, Mon? Dari temen. Tapi kucingnya lagi sakit tante. Nah, tuh kan. Bentar lagi mati. Kamu tinggal nguburnya aja. Kok ngomongnya gitu sih tante? Nggak boleh tante nyumpain kucing, dosa. Pokoknya Tante nggak mau tahu ya, Mon. Di rumah ini nggak boleh ada kotoran kucing. Tenang aja tante, nanti temen bersihin. Lagu-laguan kamu tuh bersihin diri kamu aja nggak becus, apalagi membersihin kotoran kucing. Sabar ya Pus, kalau tinggal di rumah ini tuh harus sabar. Gua aja sabar. Wah, lucu juga kucing lo, Mon. Lucuan kucing daripada muka lo. Ah, gue bingung sama nyokap lo, Dal. Kayaknya nggak seneng banget gue miara kucing. Lagian lo sosokan mau melihara kucing. Lo ngerti nggak kucing Persia? Maksud lo? Ya lo ngedalemin nggak masalah kucing Persia? Nggak sembarangan, Mon. Nih gue tanya, kalau kucing Persia lompat dari pohon ke tanah, yang nyampe apanya duluan? Ya kakinya duluan. Ah, tadi lo nggak dalemin, Mon. Kucing Persia itu kalau lompat dari pohon ke tanah, yang nyampe bareng. Masa kakinya duluan, palanya masih di atas? Itu mah semua kucing juga begitu. Ah, bikin pusing gua aja, Dal. Gue tuh lagi bingung nih. Kucing gua sakit. Dal, lu kan pernah miara kucing. Waktu kucing lu sakit, lu kasih apaan sih, Dal? Tiner. Ya, dulu dong. Ya, Mon. Pakai bekas kemarin ngecat aja masih banyak sisanya. Takarannya gimana, Dal? Secukupnya. Tapi bener, waktu kucing lu sakit lu kasih tener. Bener, Mon. Masa gua harus mengatakannya berulang kali sih? Cing, besok lu nggak perlu ke dokter. Sebentar lagi lu pasti sembuh. Ada apa sih, Mon? Mau kamu teriak-teriak begitu? Kucing temen mati, Tante. Apa Tante bilang, Mon? Ngurusin kucing nggak becus sih, makanya kucingnya mati. Ini bukan masalah nggak bisa ngurusnya, Tante. Tapi mungkin temen ngasih obatnya kelebihan dosis. Emangnya kamu kasih obat apa, Mon? Tener. Kucing kamu kasih tener, Mon. Walaupun nggak kelebihan dosis, ya kucingnya pasti mati. Berarti Abdel bohongin temen dong, Tante. Oh, jadi kamu disuruh sama Abdel? Iya, Tante. Ini gara-gara Abdel. Jadi gue yang dibawa-bawa. Emang gara-gara lo. Lo kan yang nyuruh gue ngasih tener ke kucing gue. Siapa yang nyuruh? Lo kan nanya, waktu kucing gua sakit dikasih apaan? Jadi kasih tener. Terus kucing lu sembuh nggak? Ya mati, Mon. Ya kalau mati ngapain lu nyuruh gue ngasih tener? Nggak ada yang nyuruh lo. Lo nanya gue, waktu kucing gua sakit dikasih apaan? Kasih tener. Lo juga nggak nanya sembuh apa kagak. Terus gimana dong, Tante? Udahlah, Mon. Mendingan sekarang kucingnya kamu kubur daripada rumah ini bau bangke. Del, tolongin Mama dong, Del. Tolongin apaan, Mah? Ambilin KTP Mama di kelurahan karena nggak kelar-kelar. Lurahnya lagi sakit, belum ditandatanganin. Mama ngambil duit di bank jadi susah deh. Ya udah sini. Mon, lo temenin gue. Udah sendiri aja lah, Del. Temon kan lagi berduka, kucingnya lagi mati. Justru karena temen lo lagi berduka, harus ada kegiatan. Waktu kucing gue mati dulu, gue juga ngurus KTP, Mon. Abis itu perasaan gue sedikit lega. Yuk, nih, pegang. Ya udah, kalau gitu kamu ganti baju dulu. Nggak usah. Lo kan mau ngubur kucing, ngapain ganti baju? Ngubur kucingnya ntar aja. Habis dari rumah lurah. Keburu bau bangke. Bau lo aja gue nggak tahan, tambah lagi bau bangke. Udah cepetan. Terlalu didramatisir lo, Mon. Gue berkali-kali bilang, nggak usah mewek di depan gue.
Kayak gue pernah kesian aja sama lo. Lo cepetan. Iya. Lembek banget. Mon, ini mumpung lo lagi ngurusin KTP nyokap gue. Lo urus aja sekalian KTP lo. Emang kenapa? Ya kan KTP lo mati. Ya, tapi kan KTP gue KTP musiman, Del. KTP musiman. Iya. Maksud lo? Kalau KTP DKI kan lambangnya Monas. Nah, kalau KTP gue lambangnya tergantung musim, Del. Kalau musim duren, KTP gue lambangnya duren. Kalau musim rambutan? Ya lambangnya rambutan. Kalau musim hujan? Ya basah KTP gue. Emang bisa, Del, ngurus KTP di sini? Bisa, Mon. Asal syarat-syaratnya lengkap. Waktu lo pindah ke sini, lo bawa surat pindah kan? Surat pindah dari mana? Orang gue kesini diusir. Ya, surat keterangan diusir deh. Orang gue lagi ngurus surat keburu diusir. Gimana gue mau bawa surat? Lu tau gak sih rumah Pak Lurah, Del? Tahu, gue udah ada alamatnya. Yang pastinya lu tahu nggak rumahnya Pak Lurah? Ya tinggal ngikutin alamatnya, Mon. Ah, yang udah-udah kalau ngikutin lu tuh nggak pernah beres, Del. Ada cewek tuh, Del. Mon, ini kita lagi ngurusin KTP nyokap gue. Mau kenalan sama cewek lagi. Siapa yang mau kenalan sama cewek? Orang gue mau nanya sama tuh cewek, tahu nggak rumah Pak Lurah? Diinget, Del, ada peribahasa. Malu bertanya sesat di jalan. Tapi kalau lo yang nanya, malah bikin sesat. Sesat pikiran, sesat perbuatan. Lagian lo nggak kapok-kapok, Mon. Urusan sama cewek, nanti ujung-ujungnya lo ditampar. Ya gue cuma nanya doang, ditampar. Yalah, Mon. Lo berbuat baik aja ujung-ujungnya ditampar juga. Maaf, Mbak. Iya, Mas. Tahu rumahnya Pak Lurah nggak ya? Oh, rumah Pak Lurah. Gini nih ya, jalannya tinggal lurus, ketemu pertigaan, belok kiri. Udah gitu terus aja, sampai mentok, udah gitu belok kanan. Ada kuburan deh. Oh, di situ rumahnya Pak Lurah. Bukan, di situ rumah mantan lurah yang udah ALM. Apaan tuh LM? Almarhum. Kok lu tahu, Del? Ya orang gue ikut nguburnya waktu itu. Terus, Mbak, dari kuburan? Nah, kalau dari kuburan jangan belok ke kuburannya, tapi belok ke kiri. Ya kalau nggak boleh ke kuburan, ngapain ngasih tahu belok ke kuburan, Mbak? Maksud saya, habis dari kuburan itu belok kiri. Nah, dari kiri nanti ketemu rumah pagar kuning nomor 14. Itu rumah Pak Lurahnya? Bukan. Itu rumah bapak saya. Siapa yang nanyain rumah Bapak sih itu? Orang saya nanya rumah Bapak Lurah. Orang saya nggak tahu rumah bapak lurah, yang tahu itu bapak saya. Makanya tanya sama bapak saya. Ah, jadi ribet. Apa gue bilang, Mon? Lo nggak usah nanya, jadi malah ribet. Tapi, Mon, lo perhatiin deh, cewek itu. Dari ujung kaki sampai ujung kepala. Ingat siapa lo? Ingat siapa? Masa lo lupa sih? Perhatiin dong. First love lo, Mon. Ingat gak? Lo kapan pertama kali pacaran? 20 tahun yang lalu. Berarti tahun 89. Udah tua juga lo, Mon, ya? Lu nanya first love apa ngeledek lu, Del? Mon, masa gue yang harus ingetin first love lo? Siapa ya? Kalau orang pertama pacaran, biasanya kan dapat ciuman pertama. Nah, kalau lo dapat apa? Tamparan pertama. Siapa yang nampar lo pertama? Denok. Oh iya. Tapi kok banyak perubahan, Del? Ya udah 20 tahun, Mon. Pasti banyak perubahan. Lo aja dulunya jelek, sekarang 20 tahun kemudian tambah jelek. Awas. Halo, Denok. Gak usah malu-malu deh. Kamu kan first love saya 20 tahun yang lalu. Hah? 20 tahun yang lalu? Kalau saya belum lahir? Denok, kamu masih suka bercanda aja. Sembarangan kamu. Orang saya bukan Denok, saya Anita. Ternyata bukan cuma penampilan kamu aja yang berubah, tapi nama kamu juga berubah. Tadinya Denok, sekarang Anita. Bikin aku jadi gemes. Kurang aja. Aduh, Denok bukan, Mon. Denok apaan? Demplak.
Yaudah, Del. Sekarang kita ke rumah Pak Lurah. Iya, nunggu di sini aja, Mon. Kok nunggu di sini sih? Emang Pak Lurah lewat sini? Bukan Pak Lurah yang lewat sini, tapi angkot. Nah, kita naik angkot. Naik angkot. Iya, Mon. Lo nggak lihat angkot M09 Keranji Cililitan via Kelurahan Kalimalang? Ah, lu nggak bilang dari tadi. Ya lo nggak nanya. Justru gue nanya, makanya gue ketampar. Ya, lo nanya sama cewek sih. Coba lo nanya sama gue. Lu kasih tahu, Del. Kebanyakan nanya, ku tampar kau nanti. Coba tampar. Kan ku bilang nanti.